Halo, mari belajar IPA bersama Bu Rini. Kali ini kita akan membahas topik tentang getaran dan gelombang. Jangan lupa siapkan alat tulismu. Ayo belajar bersama. Apa yang akan kita pelajari pada pelajaran ini? Yang pertama, kita akan membahas apa itu getaran dan gelombang. Yang kedua, bagaimana menentukan getaran pada bandul dan pegas. Ketiga, apa saja jenis gelombang. Dan yang keempat, mengerjakan latihan soal berkaitan dengan getaran dan gelombang. Silahkan kalian pelajari mind map ini. Oke, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu getaran. Apa kalian bisa melihat gambar ini? Seorang anak bermain pada ayunan. Badannya mengayun ke depan dan ke belakang, melewati titik setimbang. Ini adalah titik seimbangnya. Nah, jadi berdasarkan gambar ini, getaran adalah gerakan bolak-balik secara periodik melalui titik keseimbangannya dalam selang waktu tertentu. Contoh getaran dapat kita lihat ketika kita bermain gitar. Ketika senar kita dipetik, maka senarnya akan bergerak bolak-balik melalui garis seimbang. Yang kedua, ketika kamu menggerakkan penggaris. Ketika kita menggerakkan penggaris, maka penggaris itu akan bergerak ke depan dan ke belakang melewati garis keseimbangannya. Kalian lihat bandul jam ini. Bandul jam ini bergerak bolak-balik. Awalnya, dia diam di tengah, yaitu dalam keadaan seimbang. Kemudian, bandul jam bergerak kembali pada posisi awal, ke kiri, ke kanan, dan seterusnya. Kalau kita gambarkan, maka gerakan pada bandul itu kurang lebih seperti ini. Jadi, bandul yang awalnya diam di tengah, pada posisi B, bergerak menuju posisi A, kemudian kembali menuju posisi B, bergerak kembali menuju posisi C, dan kembali ke posisi B. Saat bandul bergerak penuh sebanyak satu kali, dari titik awal kembali ke titik tersebut, bandul melakukan satu kali getaran. Maka, ketika bandul bergerak B, A, B, C, B, maka itu disebut dengan satu kali getaran. Ayo kita berlatih. Perhatikan gambar di samping. Satu getaran adalah gerakan bandul melalui lintasan yang melalui titik A, CBA, B, ABC, C, ABCB, D, BABCB. Sekarang kita lihat dulu yang A. Bandul bergerak CBA. Dari C menuju ke B, menuju ke A. Berarti gerakan bandul belum kembali ke posisi semula yaitu C. Berarti jawaban A ini adalah salah. Jawaban yang B. Yang B, bandul bergerak ABC. Dari A menuju ke B, menuju ke C. Bandul belum bergerak kembali ke A. Berarti bandul belum bergerak satu kali getaran. Maka jawaban yang B juga salah. Sekarang kita lihat gerakan yang C. Bandul bergerak ABCB. Dari A ke B, kemudian ke C, kemudian kembali ke B. Nah, bandul belum bergerak kembali ke A. Maka jawaban yang C juga salah. Sekarang kita lihat yang D. Pastinya yang D jawabannya betul ya, tapi tetap harus kita analisa. Gerakan bandul dari B ke A, kemudian ke B lagi, lalu ke C, lalu ke B. Oke, berarti jawabannya D, betul ya, karena bandul bergerak dari posisi awal, lalu kembali lagi ke posisi awal. Sekarang kita lihat latihan yang kedua. Sebuah bandul dikatakan bergerak satu kali getaran jika bergerak dari A, B, C, B, A. Ya, dari A, B, C, B, A. Jika bandul bergerak dari A, B, C, berapa getaran yang dilakukan oleh bandul? A, 1 getaran, B, setengah getaran, atau C, sepertiga getaran. Mari kita analisa. Dari A ke B, lalu ke C.
lalu ke B, lalu ke A. Itu disebut dengan satu kali getaran. Sedangkan di soal ini, bandul hanya bergerak dari A ke B, lalu ke C. Nah, berarti bandul hanya bergerak setengahnya. Jawaban yang betul adalah yang B. Sekarang kita bahas periode dan frekuensi pada bandul. Apa itu periode dan frekuensi? Periode adalah waktu yang dibutuhkan bandul untuk menempuh satu kali getaran. Sedangkan frekuensi adalah banyak getaran yang terjadi dalam waktu 1 second. Jadi bisa kita simpulkan, periode itu adalah waktunya, sedangkan frekuensi adalah banyak getarannya. Mari kita bahas rumus frekuensi dan periode. T itu adalah periode. Periode dirumuskan dengan 1/F, karena periode dan frekuensi itu berbanding terbalik. Sedangkan periode, jika diketahui waktunya dan jumlah putarannya atau jumlah getarannya, maka periode dirumuskan dengan T sama dengan T kecil per N. Dengan T kecil adalah waktu, dan N adalah jumlah putaran atau jumlah getaran. F adalah 1/T, atau 1 per periode. F sama dengan N per T. N adalah jumlah putaran atau getaran, sedangkan T kecil adalah waktu. Biar kalian gampang menghafal, T bisa disingkat dengan titin. Titin. Sedangkan F adalah panti. F adalah frekuensi, N jumlah getarannya, dan T adalah waktu. Titin, T adalah periode, T kecil adalah waktu, dan N jumlah getarannya. Gampang kan? Sekarang mari kita coba pada latihan ketiga. Suatu bandul dalam waktu 20 second bergerak sebanyak 100 getaran. Maka frekuensi dan periodenya adalah A 5 Hz dan 0,2 second, B 0,2 Hz dan 5 second, C 0,5 Hz dan 2 second, atau D 2 Hz dan 0,5 second. Yuk, mari kita coba membahasnya. Di sini kalian bisa membuat diketahui terlebih dahulu. Diketahui, dari soal kita tahu ada di sini 20 second waktu. Ingat ya, waktu itu disimbolkan dengan T kecil. 20 second. Secondnya Ibu singkat menjadi S. Kemudian yang kedua, ada 100 getaran. Ingat, tadi getaran itu adalah N. Yang ditanya di sini adalah A, frekuensi, dan B adalah periode. Sekarang kita coba jawab. Yang A, frekuensi dulu ya. Ingat tadi frekuensi itu simbolnya adalah F ya. F rumusnya adalah Fanti. Berarti N per T. F sama dengan kita masukkan N-nya itu adalah 100 dan T-nya itu adalah 20 second. 100 per 20 boleh dicoret. Nah, 10 dibagi 2 adalah 5. 5 Hz ya. Hz itu satuan untuk frekuensi. Kemudian yang kedua, periode. Ingat tadi periode rumusnya adalah tin. Nah, kita masukkan angkanya. T itu 20 second dan N-nya 100 getaran. Ini boleh dicoret. Nah, 2 dibagi 10, 0,2 second. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Sampai sini paham ya? Oke, sekarang kita masuk pada topik yang kedua, yaitu gelombang. Coba kalian lihat, pada gambar ini ada kejadian gempa bumi. Nah, pusat gempanya itu ada di bawah tanah. Ketika gempa terjadi, maka gelombang yang ada di bawah tanah ini akan mengalir ke atas, sehingga menggerakkan benda-benda yang ada di permukaan.
Untuk mendeteksi kekuatan gempa bumi, digunakan alat seismograf. Alat ini mencatat data dalam bentuk gelombang. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Seismograf akan bergerak seperti ini. Ketika gempa terjadi, maka jarum seismograf akan bergerak sesuai dengan kekuatan gempanya. Kalian bisa lihat, ketika gerakannya kecil, maka seismograf akan bergetar sedikit. Ketika kekuatannya besar, maka seismograf akan bergerak sangat kuat, sehingga membentuk gelombang yang ada pada gambar. Jadi, berdasarkan gambar ini, maka gelombang adalah getaran yang merambat atau bergerak. Sekarang coba kalian perhatikan gambar ini. Seorang kakak menggerakkan tali yang ada bolanya. Kalian lihat ya, ada bola merah di sini. Bola ini dapat bergerak ke atas dan ke bawah karena si tali digerakkan oleh si kakak. Nah, coba kalian bayangkan kalau si kakak tidak menggerakkan tangannya, tentunya tali tidak akan bergerak. Sedangkan tangan kakak bisa bergerak, pasti si kakak punya energi dong. Berarti dari sini kita dapat artikan gelombang adalah getaran yang merambat dan membawa energi selama perambatannya. Disinilah perbedaan gelombang dan getaran. Kalau getaran hanya gerakan bolak-balik saja, sedangkan gelombang gerakan bolak-balik yang membawa energi, atau getaran yang membawa energi selama perambatannya. Coba kalian perhatikan latihan yang keempat. Sebuah tali diberi gangguan hingga tali tersebut bergetar, seperti pada gambar. Getaran tersebut terus merambat ke partikel-partikel lainnya, sambil memindahkan, ayo, apa yang dipindahkan oleh si tali tadi? A. Cahaya, B. Energi, C. Getaran, atau D. Gelombang? Yes, jawabannya adalah energi. Sekarang kita amati jenis-jenis gelombang. Berdasarkan perantara atau medium gelombangnya, maka gelombang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu memerlukan medium untuk merambat. Seperti gelombang pada tali tadi, kemudian gelombang bunyi, ya, yang mediumnya berupa udara. Gelombang yang kedua disebut juga dengan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini kebalikan dari mekanik, dia tidak memerlukan medium untuk merambatnya. Seperti cahaya, sinar X, atau gelombang dari pemancar. Ya, jadi dia tidak memerlukan medium untuk merambatnya. Makanya di luar angkasa sinar matahari tetap dapat dipancarkan atau sampai ke bumi. Kemudian jenis-jenis gelombang berdasarkan arah rambatnya. Yang pertama ada yang disebut dengan gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya atau arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Kalian lihat gambar ini. Jadi arah rambatannya adalah menuju ke depan, sedangkan arah getarnya ke atas. Kemudian yang kedua adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal, arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Coba kalian perhatikan selingki ini. Kalian pernah bermain selingki ya, atau per. Ketika kamu gerakan selingki itu maju ke depan atau ke belakang, maka selingki juga bergerak maju ke depan dan ke belakang, atau sejajar dengan arah rambatnya. Sekarang kita lihat dulu gelombang transversal. Jadi gelombang transversal itu memiliki beberapa komponen atau bagian-bagian. Ya, pertama ada yang namanya bukit. Nah, seperti bukit ya, kalau bukit ya ada kalau bukit itu ada tonjolan di atasnya. Nah, kalau kalian lihat di gambar, maka bukit itu ada A, B, C, dan E, F, G. Sedangkan lembah itu yang mencorok ke bawah, yaitu C, D, E. Puncak adalah yang ada di atas bukit, yaitu B dan F. Sedangkan dasar yang ada pada lembah, yaitu D. Sedangkan A, C, E, dan G itu disebut dengan simpul gelombang. Dan amplitudo atau simpangan terjauhnya adalah jarak dari B ke B ke B aksen, ya, kemudian jarak D ke D aksen, atau jarak F ke F aksen. Pada gelombang transversal, satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah.
Nah, ini garis yang berwarna biru, A, B, C, D, E, itu disebut dengan satu gelombang. Kalau kalian lihat dari gambar ini, maka berapa jumlah gelombangnya? Ayo. Yes, jumlah gelombangnya adalah 1,5 gelombang. Istilah yang kedua ada panjang gelombang transversal. Jadi panjang gelombang itu adalah jarak dari puncak ke puncak atau jarak dari lembah ke lembah. Dari sini kita bisa lihat, di sini ada puncak B menuju puncak F itu disebut dengan satu panjang gelombang. Ya, atau dari D menuju ke H itu juga satu panjang gelombang atau satu gelombang. Nah, dari gambar ini coba kalian hitung berapa panjang gelombangnya. Sekarang mari kita coba latihan yang kelima. Jarak dari puncak gelombang ke dasar gelombang yang terdekat adalah 12 cm. Maka akan terbentuk dua gelombang yang berjarak. Di soal, jarak dari puncak gelombang ke dasar gelombang yang terdekat adalah 12 cm. Oke, sekarang kita coba gambarkan dulu. Di sini jarak dari puncak gelombang, ada gelombang, ke dasar gelombang. Berarti dari puncak gelombang ke dasar gelombang, atau di sini Ibu kasih A, B, C, D, E. Ya, jarak dari puncak menuju ke dasar gelombang, berarti dari sini ke sini. Dari sini panjangnya, jaraknya adalah 12 cm. Maka akan terbentuk dua gelombang yang berjarak. Untuk menghitung panjang gelombang, maka kita gunakan lambda. Ingat ya, lambda sudah pernah kita bahas di pelajaran sebelumnya. Lambda ini adalah panjang gelombang. Satuannya adalah meter. Kemudian ada diketahui juga S atau jarak. Jarak itu satuannya meter. Kemudian ada N, tadi N adalah jumlah gelombang. Untuk mencari panjang gelombang atau lambda, rumusnya adalah S per N. Mari kita masukkan angkanya. Lambda sama dengan S per N. Nah, jarak ini kita tadi ada 12 cm. Nah, yang kedua adalah jumlah gelombang. Jumlah gelombang, mari kita lihat. Yang ditanya di sini, yang diketahui di sini hanya B ke D saja. Coba kita arsir ya. Nah, B ke D saja. Berarti ini tidak utuh satu gelombang. Ingat, tadi satu gelombang itu satu bukit dan satu lembah. Sedangkan di sini hanya setengahnya saja. Ya, setengah itu adalah 0,5. Maka 12 cm dibagi 0,5 adalah 24 cm. Sekarang kita bahas cepat rambat gelombang. Apa itu cepat rambat gelombang? Cepat rambat gelombang disimbolkan juga dengan huruf V. Nah, rumusnya adalah V sama dengan jarak per waktu atau S per T. V itu cepat rambat gelombang, satuannya meter per second. S itu jarak, satuannya meter. Dan T itu waktu, satuannya S atau second atau detik. Cepat rambat gelombang sama dengan jarak yang ditempuh gelombang selama 1 detik. Kalau kita lihat, hubungan cepat rambat gelombang dengan frekuensi dan amplitudo adalah seperti ini. Ini adalah lambda, ya lambda atau panjang gelombang, tadi dirumuskan dengan S per N. V kecepatan, lambda dikali F kalau diketahui frekuensinya. Kemudian V sama dengan lambda per T jika diketahui periodenya. Sekarang coba kita latihan yang keenam. Perhatikan gambar ini. Ini adalah gelombang transversal. Berdasarkan data, tentukanlah A banyak gelombang, B amplitudo, C frekuensi, D periode,
E panjang gelombang, dan F cepat rambat gelombang. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari A. Yang A adalah banyak gelombangnya. Simbolkan dengan N. Sekarang anak-anak lihat, di sini ada berapa bukit? Ya, bukitnya ada 2, tapi lembahnya hanya ada 1. Ya, jika dari bukit 1 lembah dan 1 bukit itu, 1 bukit dan 1 lembah itu adalah 1 gelombang, maka dari gambar ini jumlah gelombangnya adalah, ya, jumlah gelombangnya adalah 1,5 gelombang. Kemudian yang B. Yang B yang ditanya adalah amplitudo. Nah, amplitudo adalah jarak terjauh atau simpangan terjauh. Sekarang kita lihat pada gambar ini, jarak terjauhnya dari dasar ke puncak bukit adalah 6 cm. Maka amplitudonya adalah 6 cm. Kemudian yang C, frekuensi. Frekuensi simbolnya adalah F. Ingat tadi rumusnya. Fanti, ya, N per T. Sekarang kita masukkan ke angkanya. Kita masukkan angkanya, N-nya itu 1,5. Kemudian waktunya. Sekarang kalian lihat, waktunya di sini berapa sampai ke ujung? 6 detik. Atau 6 second. 1,5 per 6 adalah 0,25 Hz. Sekarang yang D. Periode. Ingat, tadi periode rumusnya titin. T kecil per N. Sekarang kita masukkan angkanya. T-nya waktunya tadi adalah 6 detik ya, atau 6 second. Kemudian jumlah gelombangnya adalah 1,5. Nah, di sini maka T jawabannya adalah 6 dibagi 1,5 itu 4 second atau 4 detik. Oke, yang D sudah. Sekarang yang E. Panjang gelombang. Panjang gelombang oke. Dari gambar sudah kelihatan ya. Panjang gelombang itu adalah 10 cm. Jadi tidak usah kita cari lagi ya. Tinggal dimasukkan saja 10 cm. Dan yang terakhir, F, cepat rambat gelombang. Ingat tadi ya, cepat rambat gelombang itu dirumuskan dengan V. V ya. Kalian boleh pakai periode, boleh pakai frekuensi. Di sini Ibu pakai frekuensi ya. V sama dengan lambda. V sama dengan lambda dikali F ya. Lambda dikali frekuensi. Nah, maka V sama dengan lambdanya kita masukkan 10 cm dikali frekuensi. Frekuensinya tadi 0,25 Hz. Nah, tapi di sini 10 cm-nya boleh kalian ganti dulu ke meter. Ya, 10 cm itu adalah dibagi 100. 0,1 meter. Nah, di sini 0,1 meter dikali 0,25. Maka jawabannya adalah 0,025 meter per second. Oke, sekarang kita beralih ke latihan yang ketujuh. Di sini soalnya, dalam 1 detik, gelombang A menghasilkan 4 gelombang, sedangkan gelombang B menghasilkan 2 gelombang. Berdasarkan peristiwa tersebut, perbandingan periode kedua gelombang adalah, yang ditanya adalah periodenya, ya, perbandingan periodenya. Sekarang kita tulis diketahui dulu. Diketahui. Waktu adalah 1 detik.
Kemudian gelombang A menghasilkan 4 gelombang. Berarti itu adalah NA. Ya, ingat N itu adalah jumlah gelombang. NA 4. Kemudian di sini NB, gelombang B, itu 2 gelombang. Nah, yang ditanya adalah perbandingan dari periodenya. Periode itu adalah T, ya. Perbandingan periodenya TA dibandingkan dengan TB. Nah, perbandingan TA dan TB. Sekarang kita jawab. Ini yang ditanya. Sekarang kita jawab. Kita cari dulu TA-nya. TA, tadi rumusnya T itu adalah titin. Nah, berarti ini juga A, ya. Ini A. Sekarang kita cari TA sama dengan D-nya itu 1 detik per NA. NA-nya itu 4. Berarti 1/4, ya. 1/4 itu sama dengan 0,25 second atau detik. Di sini detik, ya, berarti detik aja tulisnya. Detik. Sekarang kita cari yang TB. TB itu T per NB. Kita masukkan angkanya. T-nya itu 1, sedangkan NB-nya itu adalah 2. Maka 1/2 adalah 0,5 detik. Maka dari sini bisa kita bandingkan, ya. Maka TA dibandingkan TB, nah, anak-anak lihat, TA-nya itu 0,25, sedangkan TB 0,5. Berarti TB itu lebih besar. Berarti periode A lebih kecil dibandingkan periode B. Sekarang kita beralih ke latihan 8. Di sini ada sebuah soal, getaran suatu benda berpindah dengan kecepatan 40 meter per second. Apabila benda tersebut bergetar 240 kali tiap menit, panjang gelombang benda tersebut adalah berapa? Sekarang kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui. Di sini diketahui ada kecepatan. Kecepatan itu adalah V. 40 meter per second, ya, atau per detik. Kemudian benda tersebut bergetar sebanyak 240 kali tiap menit. Nah, berarti N-nya itu 240 kali. Waktunya 1 menit, 1 menit itu adalah 60 detik. Dari soal ini yang ditanyakan adalah panjang gelombangnya, yaitu lambda. Sekarang kita coba jawab. Kalian ingat kan, tadi hubungan kecepatan lambda dan frekuensi adalah V sama dengan lambda dikali F. Nah, kalau kita mau mencari lambdanya, maka rumusnya dibalik, yaitu V per F. Sekarang kita analisa, apakah V-nya sudah ada? Oke, V-nya sudah ada. Frekuensinya apakah sudah ada? Oke, frekuensinya belum ada, ya. Sekarang kita coba cari dulu frekuensinya. Frekuensi rumusnya adalah Fanti. N per T. Sekarang kita masukkan angkanya. N-nya itu adalah 240 kali. N-nya itu adalah 240 kali. Dan T-nya adalah 1 menit. 1 menit itu adalah 60 detik. Ini bisa dicoret, ya. Oke, 24 dibagi 6 adalah 4 Hz. Ya, apakah sudah bisa dimasukkan ke rumus? Bisa, ya. Sekarang frekuensinya sudah ada. Kita masukkan ke lambdanya. V-nya adalah 40 meter per second. Dan frekuensinya adalah 4 Hz. Nah, ini bisa kita coret, ya, diperkecil 4 dibagi 4, 1. Berarti lambdanya
ketinggiannya adalah 10 meter. Sampai sini paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke latihan yang ke-9. Ada sebuah soal. Sebuah pemancar mengudara dengan panjang gelombang 120 meter. Jika cepat rambat gelombang adalah 6 kali 10 pangkat 8 meter per second, maka frekuensi gelombang tersebut adalah... Oke, sekarang kita tulis lagi, diketahui. Sebuah pemancar mengudara dengan panjang gelombang. Panjang gelombang itu adalah lambda, 120 meter. Dan cepat rambatnya adalah V, yaitu 6 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, yang ditanya adalah, maka frekuensinya berapa? Ingat, F-nya, frekuensi itu adalah F. Sekarang kita jawab. Ayo, apa kalian masih ingat apa rumus hubungan antara frekuensi, kecepatan, dan panjang gelombang? V sama dengan lambda F, ya, atau lambda dikali F. Nah, kalau yang ditanya F-nya atau frekuensinya, maka rumusnya harus kita balik. V-nya yang di atas, lambda-nya di bawah. Oke, kita analisa dulu. Apakah V sudah ada? Yap, ada. Lambda juga sudah ada. Oke, sekarang kita masukkan angkanya. F sama dengan V. 6 kalinya Ibu ganti titik saja ya. 10 pangkat 8 meter per second. Lambdanya 120 meter. Oke, dari sini apakah ada yang bisa diperkecil? Ya, ini bisa kita perkecil ya. Atau bisa ditulis 6 kali 10 pangkat 8 per 12 kali 10 pangkat 1. Yang ini bisa dicoret ke atas. Nah, jadi sisanya tinggal 7 yang atas. Di sini F-nya 6 dibagi 12. Berarti setengah ya, atau 0,5. Dikali 10-nya tinggal pangkat 7. Karena tadi satunya sudah dicoret dengan yang di bawah. 10 pangkat 7. Jika kalian ingin menghilangkan komanya, bisa kita kalikan dengan 10. Ya, jadi 0,5 dikali 10 pangkat 7, kita kalikan 10 ke sininya, berarti pangkat 7-nya bergeser ke sini 1, ya, atau pindah ke sini 1, jadinya 5 dikali 10 pangkat 6 sisanya. Nah, di sini anak-anak, 1 megahertz itu sama dengan 10 pangkat 6. Nah, berarti di sini juga bisa kita sebut frekuensinya adalah 5 megahertz. Sampai sini paham ya? Sekarang kita lanjut ke latihan yang ke-10. 2 buah balok kayu terapung pada permukaan laut dan berjarak 7 meter satu sama lainnya. Keduanya turun dan naik bersama permukaan air dengan frekuensi 18 getaran per second. Diketahui salah satu balok berada di puncak gelombang dan balok yang lainnya ada di dasar gelombang. Jika di antara kedua balok terdapat 3 bukit gelombang, maka cepat rambat gelombang air tersebut adalah... Sampai sini paham dengan soalnya? Sekarang coba kita gambarkan dulu gambarnya. Ya, seperti apa ini ya? Ya, ini ada sebuah balok ya terapung di lautan ceritanya nih. Keduanya turun naik bersama permukaan air. Diketahui salah satu balok berada di puncak gelombang. Oke, di sini ada balok juga di sini. Ada balok satu di sini di puncak gelombang. Kemudian dan yang lainnya ada di dasar gelombang.
Jika di antara kedua balok terdapat 3 bukit gelombang, berarti kita harus bikin 3 bukit dulu di sini. 1 bukit, 2 bukit, 3 bukit. Nah, ya. Jadi satu baloknya ada pada dasar gelombang di sini berarti ya. Yang tadi di bukitnya. Nah, di sini diketahui frekuensinya adalah 18 Hz. Kemudian jaraknya adalah 7. Jaraknya 7 meter. Yang ditanya, cepat rambat gelombang. V sama dengan berapa? Sekarang kita jawab. V itu rumusnya adalah tadi apa? Lambda dikali F. Nah, lambda dikali F. Ini masih hubungan antara panjang gelombang dan frekuensi. Ya. Nah, sekarang kita analisa apakah lambdanya sudah ada? Belum ada lambdanya. Frekuensi? Oke, frekuensi sudah ada. Nah, berarti kita harus cari dulu dong lambdanya. Nah, sekarang lambda itu rumusnya tadi S per N. Ya. S-nya sudah ada di sini. Nah, N-nya belum ada nih, berarti kita harus cari dulu ya. N itu adalah jumlah gelombang. Berapa jumlah gelombang dari gambar ini? Sekarang kita hitung ya. Ingat tadi satu gelombang itu satu bukit, satu lembah. Nah, di sini ada berapa nih? Satu lembah, satu bukit, berarti itu satu gelombang. Yang kedua, ini ada lembah lagi, ada bukit lagi, berarti 2 gelombang. Ada satu lagi nih, lembah dan bukit, berarti sudah 3 gelombang. Nah, yang di sini hanya seperempat. Sini seperempat. Berarti setengah. Ya, jadi ada berapa nih gelombangnya? 1, 2, 3, dan ada setengahnya. Berarti 3,5 gelombang. Ini hanya seperempat tadi ya. Ini juga seperempat. Ini satu gelombang. Ini juga satu gelombang. Ini satu gelombang. Berarti 1 tambah 1 tambah 1 jadi 3. Tambah seperempat, berarti 3,5. Sekarang kita masukkan ke rumusnya. Maka lambda sama dengan S-nya itu adalah 7 meter, dan jumlah gelombangnya 3,5 gelombang. Maka lambda sama dengan 7 dibagi 3 per 3,5 adalah 2 meter. Sekarang baru kita masukkan ke rumus yang tadi. V sama dengan lambdanya adalah 2 dikali frekuensi. Frekuensinya adalah 18 Hz. Maka V sama dengan 2 dikali 18 adalah 36 meter per second. Tadi kita sudah belajar tentang gelombang transversal, yaitu yang arah rambatannya tegak lurus terhadap arah datarannya. Sekarang kita lihat gelombang longitudinal. Nah, longitudinal itu seperti per, ya, atau bentuknya seperti selingki. Ada rapatan, ada renggangan. Ada rapatan, ada renggangan, dan seterusnya. Nah, kalau pada transversal tadi, satu panjang gelombang itu adalah satu bukit ditambah satu lembah. Kalau pada longitudinal, satu gelombang itu adalah satu rapatan ditambah satu renggangan. Nah, kalau dari gambar sini bisa kita lihat, satu rapatan, satu renggangan itu satu panjang gelombang. Ada rapatan, ada renggangan lagi, satu panjang gelombang. Ada rapatan sama ada renggangannya di sini seperempat atau setengah renggangan, ya, di sini setengah renggangan juga. Nah, berarti di sini ada 1, 2, 3, ya, ada 3 gelombangnya.
Sekarang kita lanjut ke soal yang ke-11. Perhatikan gambar di bawah ini. Maka banyak gelombang berdasarkan garis arsirannya saja dan panjang gelombang dari gambar di atas adalah. Dari gambar ini kita tulis diketahui dulu. Diketahui, di sini ada jarak 4,5 meter. Nah, jaraknya 4,5 meter. Nah, sekarang ada panjang gelombang atau jumlah gelombang. Ya, maaf, jumlah gelombang. Jumlah gelombangnya ada berapa nih dari gambar ini? Di sini, satu rapatan, satu renggangan itu adalah satu gelombang. Di sini ada setengah rapatan, ada setengah renggangan. Nah, ya, jadi atau seperempat dari panjang gelombang. Ya, di sini juga seperempat. Berarti ada satu setengah. Satu, ya. Ada satu setengah gelombang. Satu setengah gelombang. Yang ditanya, yang A adalah banyaknya gelombang, N ya. Yang B adalah panjang gelombang atau lambda. Nah, sekarang kita jawab. Tadi N-nya sudah kita hitung ya. N-nya itu adalah 1,5. 1,5 gelombang. Yang B-nya adalah lambda. Lambda itu rumusnya, rumus yang awalnya kita pakai ya, karena di sini tidak ada frekuensi. Jadi rumus yang pertama, S per N. Ya, sana, lambda sana. Lambda sama dengan S-nya itu 4,5 meter. Dan N-nya 1,5. Maka 4,5 dibagi 1,5 adalah 3 meter. Oke, sekarang kita masuk ke latihan yang terakhir, latihan nomor 12. Sebuah selingki dalam waktu 2,4 second dapat menghasilkan 12 gelombang dengan jarak 12 meter. Jika simpangan maksimumnya adalah 16 cm, tentukanlah A. Frekuensi, B. Periode, C. Panjang gelombang, D. Cepat rampat gelombang, dan yang E. Amplitudo. Mari kita bahas satu persatu. Dari soal ini, kita tulis dulu, diketahuinya apa saja. Diketahui. Nah, diketahuinya di sini ada waktu, ya. Waktu itu time, T kecil, 2,4 second. Ini waktu 2,4 second, dan menghasilkan 12 gelombang. Nah, 12 gelombang itu berarti jumlah gelombang, ya. Ada 12 gelombang. Jarak 12 meter, berarti S. 12 meter. Dan simpangan maksimumnya, berarti simpangan terjauh ya, atau amplitudo. Ingat ya, amplitudo itu adalah simpangan terjauh. 16 cm. Sekarang, yang ditanya adalah A. Frekuensi, B. Periode, C. Panjang gelombang, D. Cepat rampat gelombang, dan E. Amplitudo. Sekarang kita coba jawab. Yang A terlebih dahulu, frekuensi. Nah, kalian ingat ya, rumus frekuensi itu adalah Van D. N per T. N-nya bisa kita lihat di sini N-nya ada 12 gelombang. Kemudian T-nya itu adalah 2,4 second. 2,4 second. 12 dibagi 2,4 adalah 5 hertz. Yang B, periode. Rumusnya tadi apa? Titin.
Kita masukkan angkanya. T-nya adalah 2,4 second. Jumlah gelombangnya 12. 2,4 dibagi 12 sama dengan 0,2 second. Sekarang yang C, yang ditanya adalah lambda. Rumusnya, kita pakai rumus dasar ya. Rumusnya pertama, S per N. S-nya itu ada 12 meter, dan N-nya ada 12 gelombang. 12 dibagi 12 sama dengan 1 meter. Yang D, kecepatan atau cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat gelombangnya di sini ada frekuensi, ada T, kalian boleh pakai, terserah ya, boleh pakainya V sama dengan lambda dikali F, atau V sama dengan lambda per T. Di sini Ibu pakainya V sama dengan lambda dikali F. Nah, V sama dengan lambdanya adalah 1 dikali F. F-nya tadi frekuensinya 5. Maka V sama dengan 5 meter per second. Dan yang terakhir adalah amplitudo. Nah, amplitudo tadi sudah diketahui di soalnya, yaitu berapa? 16 cm. Oke anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu tentang getaran dan gelombang. Semoga kalian bisa paham ya. Dan agar lebih paham lagi, silakan dikerjakan kembali soal-soalnya. Terima kasih.